Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, apa kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat belajar ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya nak. Nah Ananda Ustazah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan 2 tentang merawat tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu penjumlahan menggunakan garis bilangan, merawat tanaman, dan membuat tanaman gantung. Penjumlahan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contohnya ya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut dapat diperpanjang sampai tak berhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contohnya ya. 2 ditambah 3. Kita buat dulu garis bilangannya. Ingat ya, kita harus memulai perhitungan dari angka 0. Yang dihitung adalah banyak lompatannya. Yang pertama kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 2. Panahnya tepat berada di atas angka 2. Kemudian ditambahkan 3. Kita lompat sebanyak 3 kali ya. Maka panahnya akan berhenti di angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh yang kedua, kita akan membuat garis bilangan pada panjang pohon sirih. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, Ananda Ustazah, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Mula-mula panjang daun sirih ada di angka 4, kemudian bertumbuh 7 satuan. Maka 4 tambah 7 sama dengan 11. Selanjutnya kita akan belajar merawat tanaman melati. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk atau langkah-langkah perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Selanjutnya, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Selanjutnya, masukkan bibit melati
Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat atau selanjutnya, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Selanjutnya, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh dan siram tanaman dengan air secukupnya. Terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu tentang merawat dan membuat tanaman gantung. Sebelumnya, ayo kita membaca bacaan yang berjudul Membuat dan Merawat Tanaman Gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju Lani. Kasihan tanaman-tanaman ini, potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik. Setelah itu, Lani, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Lani, masukkan tali plastik dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, Ananda Ustazah, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung pada cerita tadi? Ya, benar, yang dibutuhkan yaitu botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Langkah-langkahnya, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Yang kedua, buat 4 lubang di bagian berperekat. Yang ketiga, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Yang keempat, kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Yang kelima, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Yang keenam, gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Nah, Ananda Ustazah, silahkan dipraktekkan ya membuat tanaman gantungnya. Setelah tunggu ya hasil karya tanaman gantungnya. Buatlah sebagus mungkin. Semangat! Dan demikianlah belajar kita pada hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.